Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari podcast saya mengenai arsitektur ini. Ya, cuma kita nggak akan bahas semuanya. Kita akan bahas tiga arsitektur yang memang paling banyak digunakan saat ini. Ya, memang pertama ada client server, yang kedua ada serverless, yang ketiga adalah microservice. Ya, oke, kita akan mulai dari client server dulu ya. Ini adalah salah satu arsitektur paling dasar. Ya, kita apa untuk saat ini ya, itu paling dasar meskipun sebenarnya pada 5-10 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu ini merupakan hal yang baru dan sangat-sangat sangat-sangat canggih lah pada zamannya ya, di mana di client server ya, itu ada suatu server ya. Ya, di mana dia akan karena namanya juga ya server ya, maka dia akan melayani melayani siapa? Melayani seorang klien ya, melayani klien. Nah, di mana server ini semua yang berurusan dengan data, berurusan dengan kontrol, berurusan dengan aplikasi segala macam itu disimpan di server ini. Ya, nah klien ini dia melakukan kontrol terhadap aplikasi yang ada di server. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin apa saja sih role dari si klien ini, ya dia melakukan kontrol, ya kontrol terhadap aplikasinya. Dia juga melakukan semacam apa request ya, request ya untuk melakukan foto. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang request dulu lah, request, kontrol, setelah itu baru ada yang namanya response ya. Nah, tiga ini ya yang menjadi kegiatan yang dilakukan di klien ya, request, kontrol dan response ya. Jadi ada request yang dikirim ke server ya, dan request itu akan dieksekusi di server ya. Nanti berdasarkan hasil eksekusi itu maka kalian akan mendapatkan respons, dan dari respon itu ya tergantung dia akan lanjut ke menu-menu yang lain atau tidak. Nah, itu yang dilakukan di client server. Nah, di server ini ya disimpan aset-aset seperti data ya, lalu ada aplikasinya sendiri ya, aplikasi. Lalu kalau misalnya kita bisa ngomongin rutin ya, artinya bagaimana aplikasi ini mengolah data itu namanya rutin ya, semua ada di server ya. Jadi si klien benar-benar tidak melakukan tidak memiliki aplikasi atau tidak memiliki executable di dalam environment-nya di klien ini ya. Semuanya ada di server ya, semuanya ada di server, semuanya diatur di server sedemikian rupa. Klien itu hanya melakukan request ya, melakukan request, dan server nanti akan memberikan respon balik ya. Ini akan menentukan kontrol apa lagi yang akan dilakukan oleh si klien. Nah, setiap request yang masuk itu akan dieksekusi oleh aplikasi yang ada di server ini ya, dengan rutin tertentu sehingga datanya bisa dikelola ya, baik itu untuk CRUD, untuk perubahan format dan lain sebagainya. Ya, itu udah di klien server. Ya, nah sekali lagi ini untuk saat ini ya, di tahun 2024 ya, sekarang 2024 ini adalah arsitektur yang paling dasar sekarang. Ya, karena apalagi sekarang segala macam udah berbasis web. Ya, bahkan sekarang untuk aplikasi-aplikasi desktop maupun aplikasi di mobile ya, itu dibuat dulu dalam bentuk webnya, baru nantinya akan diubah ya atau dikompil ke dalam aplikasi desktop maupun aplikasi mobile. Ya, nah dan setiap framework yang mendukung client server ini ya, dia pasti akan mengelola ini semua ya, data, aplikasi, rutin, request, kontrol, dan respon ini. Ya, semuanya ini akan dikelola oleh framework itu ya, apapun bentuknya ya. Nah, karena sekarang kan aplikasi desktop pun sebenarnya nggak semuanya full standalone ya, semuanya full standalone jarang gitu. Meskipun standalone pun biasanya dibuatlah virtual server atau private server sendiri di dalam komputer klien itu
ya untuk aplikasi desktop. Dan untuk aplikasi mobile apalagi ya, aplikasi mobile saat ini tuh jarang banget yang offline. Jarang banget aplikasi mobile yang bisa berjalan tanpa adanya internet. Ya biasanya aplikasi-aplikasi mobile apalagi yang berkaitan dengan pengolahan data seperti misalkan apa media sosial ataupun apapun itulah ya. Apapun itu pasti akan memiliki server ya dan arsitektur ini pasti akan berjalan gitu ya. Nah, sekali lagi ketika kalian melakukan apa membuat aplikasi atau apapun, kalian harus berpikir mengenai client server ini ya karena ini sudah menjadi arsitektur dasar sekali lagi pada aplikasi-aplikasi yang dibangun. Terutama ya sekarang saya bilang sekali lagi ya, hampir seluruh aplikasi sekarang itu adalah berbasis web. Ya, kalau kalian tahu misalkan apa framework JS namanya Electron, ya dia bisa mengubah web, tampilan web, HTML dan segala macam itu menjadi aplikasi desktop. Atau kalau kalian tahu yang namanya PhoneGap, ya dia bisa mengubah HTML menjadi aplikasi Android atau iPhone atau iOS ya. Nah, yang kayak gitu-gitu sekarang itu udah sangat lumrah ya sehingga sekarang itu sebenarnya kalau kalian mau jadi programmer itu cukup menjadi programmer web aja. Kalau sudah menjadi programmer web ya udah ya kalian bisa merambah ke desktop, kalian bisa merambah ke mobile. Apalagi sekarang framework itu udah banyak ya Flutter, React Native ya ataupun kalau kalian mau yang native kayak Kotlin atau Swift ya. Nah, itu bisa ya udah nggak jauh beda lah dengan paradigma pemrograman zaman sekarang sehingga lebih mudah lah bagi kalian. Tapi tetap sekali lagi yang harus menjadi dasar bagi kalian ketika membuat sebuah software atau aplikasi itu tetap arsitekturnya adalah client server. Ya, jadi kalian nggak bisa oh ini saya mau aplikasinya mau yang standalone. Tetap kalian harus bikinnya client server dulu. Siapa ya kliennya, apa yang di-serve dari aplikasi itu. Ya, jadi sekali lagi, karena ini dinamakan server, dia harus melayani sesuatu kan dari serve. Ya, dia harus melayani sesuatu untuk diberikan kepada klien. Ya, nah tujuan utama dari client server itu apa? Supaya si klien ini nggak banyak kayak nginsang-nginsang, konfigurasi segala macam, cukup cukup akses web atau akses aplikasinya, dia sudah bisa langsung melakukan kontrol ya terhadap aplikasi tersebut. Ya, jadi navigasi segala macam, melihat info apa ini itu, ya melakukan request lalu mendapatkan respons ya. Segala macam ini bisa dilakukan oleh klien melalui baik handphone maupun laptop mereka tanpa install banyak-banyak aplikasi dan konfigurasi lagi. Ya, sekarang ini kan cukup browser aja kan, cukup browser untuk web application misalkan, cukup buka browser ketika apa URL-nya langsung bisa mengakses aplikasi yang udah ada di server ya sehingga nggak perlu lagi melakukan konfigurasi dan instalasi di sini ya. Nah di server pun kayak lagi dia harus di konfigurasi sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan oleh klien itu bisa terpenuhi ya. Dia kan klien ada request nih, dia ada request. Nah request ini berarti harus dieksekusi di sini oleh aplikasinya ya melalui rutin-rutin tertentu sehingga data bisa dimanipulasi akhirnya bisa memberikan respon ke si klien. Nah itu pun harus dipikirkan ya untuk gimana caranya supaya server ini benar-benar melayani si klien. Ya, jangan sampai si klien ini ketika dia sudah mengakses server tapi tidak mendapatkan layanannya, yaitu akan jadi suatu masalah. Aplikasi tidak bisa diakses atau bahkan mungkin merugikan urusannya dengan uang. Ya, seperti pada kasus ketika yang saya lupa lagi aplikasi, tapi ada aplikasi gede yang down sekitar Facebook ya. Facebook pernah down sekitar berapa jam gitu. Ya, dia kehilangan beberapa miliar dolar hanya karena down berapa jam. Kita bilang hanya ya. Kita bilang hanya, tapi sekali lagi perputaran uang di aplikasi ya makin gede aplikasi itu makin krusial ya sehingga harus benar-benar kita pikirin apakah aplikasi ini server ini bisa memenuhi kebutuhan itu atau tidak. Ya, itu padahal Facebook hanya sosial media ya. Bayangin kalau perbankan mati misalkan berapa jam, wah itu udah hilang uang berapa tuh. Ya, makanya sekali lagi ketika kalian membuat aplikasi, ya maka kalian harus berpikir klien server ini ya. Ini adalah sekali lagi arsitektur paling dasar saat ini. Sehingga ini akan menjadi dasar kalian dalam membangun software. Mana kliennya, mana servernya. Ya, apapun frameworknya ya. Mau kalian misalkan buat SPA, mau kalian misalkan buat SSR dan segala macam, tetap kalian harus mikir klien server seperti ini.
Ya, untuk saat ini kayak gitu ya. Jadi apa? Sederhana kan? Nyebut satu server, melakukan ini semua, lalu kliennya melakukan ini, ya udah interaksi dua-duanya gitu. Kayak gitu. Ya, itu untuk klien server. Oke. Untuk klien server, nah kita hapus ya. Udah klien server. Lalu selanjutnya ya untuk serverless. Nah, serverless ini kalau kalian misalkan tahu misalkan Heroku, ini adalah serverless ya. Misalkan kalian pernah bermain di sini nih. Dulu sih Heroku masih ada yang gratis ya, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada yang gratisan. Nah, ya Heroku ini lihat dia support Node.js, Ruby, Java, bla bla bla. Nah, maksudnya apa serverless ini? Artinya ketika kalian bikin aplikasi ya, misalkan kalian bikin misalkan di sini aplikasi ya, aplikasi aplikasi, maka kalian akan melakukan macam apa ya, deployment ke, kita bilang ini ya, deployment ke server ya. Nah, lalu kenapa dinamakan serverless ya? Kenapa dinamakan serverless? Karena aplikasi kita itu dalam bentuk code ya. Aplikasi kita itu dalam bentuk code, bukan dalam bentuk executable, bukan dalam bentuk image, bukan dalam bentuk apa, tapi code aja. Code ini nantinya akan di-upload ya, di-upload ke Heroku, misalkan untuk apapun lah ya, yang serverless Heroku, saya lupa lagi yang lainnya. Nah, di-upload, lalu di sini dia akan melakukan konfigurasi ya, sehingga kita nggak perlu lagi melakukan kayak konfigurasi server, install dependensi, kayak misalkan kalau misalkan PHP ataupun HTML ya kita harus itu kayak HTTPD, Apache atau Nginx ya, yang sebagainya. Terus database-nya apa? Kita butuh MySQL, oh kita install MySQL juga misalkan. Atau misalkan butuh kayak Postgre dan segala macam, ini itu nggak usah ya. Nah, kenapa disebutnya serverless ya? Karena kita tidak melakukan konfigurasi server sama sekali. Ya, makanya disebutnya serverless ya. Jadi kalau ini kita ganti termnya ya, ini ke serverless. Ya, jadi bukan berarti nggak ada servernya ya, sekali lagi ini ada servernya. Servernya ada jelas, sehingga aplikasi bisa langsung kita akses kan dengan kalau di Heroku itu ada misalkan ya misalkan abc.def.heroku.com misalkan ya. Nah, ya ini ya kita bisa mengakses gitu ya, kita upload code-nya ya, kita tentuin ya, kita masih mengkonfigurasi lah di sini ya, kita kayak nentuin mana main filenya ya. Di sini kita tentuin misalkan mana main file ya, main filenya, kalau misalkan itu kayak index.js ya kalau di Node.js, atau di yang lain kayak kalau kayak Ruby atau kayak Python tuh main.py, misalkan index.py ya kalau ke Python ya. Karena di Heroku ini dia bisa banyak tuh, ada PHP, ada Python, ada Golang juga, Scala ya, kalau ini segala macam ya, Java ya. Jadi kita tinggal tentuin kayak main filenya yang mana ya, lalu di Heroku ini ya, dia atau di serverless ini dia akan langsung melakukan segala yang dibutuhkan supaya aplikasinya bisa berjalan ya. Jadi nggak perlu lagi kita kayak nyeting-nyeting Apache, kayak nyeting-nyeting Nginx dan lain sebagainya ya. Kita nggak perlu melakukan itu karena semua sudah diatur oleh serverless ini. Kayak misalkan Heroku ya, segala macam sudah diatur. Nah, kita tinggal ngasihin aja nih ya subdomain yang akan dikasih oleh si Heroku tadi ya. Ataupun kalau misalkan kita bayarnya sudah misalkan agak mahal, itu bisa kita pakai domain sendiri ya. Jadi untuk deployment sekali lagi ya, ini kita masukin juga, ini namanya deployment ya, deploy ya. Ini nggak usah susah-susah ya. Jadi hanya code aja. Jadi bedanya tadi kan kayak klien sama server. Server kan harus kita otak-atik kan segala macam. Nah, serverless ini hanya code-nya aja. Ya, jadi aplikasinya itu hanya dalam bentuk code, kita deploy ke di sini. Dah, semua yang dibutuhin untuk nge-build dan segala macam sampai aplikasinya running itu sudah disediakan oleh si serverless provider ini. Kayak Heroku dan lain sebagainya. Ya, itu udah disediakan ya. Misalkan Node.js di sini ada bisa build ya, bisa melakukan build ya. Di sini bisa kayak bisa melakukan apa, deploy ya, deploy juga ke misalkan ke ke server untuk bisa jadi subdomain ini kan ya. Di deploy juga, di build, di deploy segala macam. Lalu selain itu juga di sini kita bisa menentukan env ya, environment
Sehingga kayak kebutuhan-kebutuhan lain kayak misalkan apa, eee, kayak database ya misalkan. Database itu bisa langsung di sini ya, di serverless ini. Jadi sudah disediakan nih database-nya, kalian cuma tinggal butuh ganti environment-nya atau kalian tinggal ganti setting-nya. Udah itu ya udah ya. Sesuaikan aja misalkan environment di sini sama environment yang ada di code kalian. Nanti database-nya bisa langsung dipakai atau misalkan kayak saya nggak tahu ya di Heroku ada nggak apa kayak yang namanya plugin ya ada nggak plugin di sini plugin ya atau kayak terus schedule ya ada banyak ya di sini yang bisa di apa di explore ya schedule ya kayak gitu jadi kita benar-benar hanya melakukan deploy atau ini udah ya, bahasanya kita ubah jadi upload ya upload code-nya aja ya jadi dan code-nya ini tidak harus dalam bentuk code langsung ya bisa juga dalam bentuk kayak git link ya link ke GitHub atau link ke Bitbucket dan sebagainya diupload ke sini. Lalu dia akan melakukan build, deploy dan pengaturan environment sehingga yang dibutuhin sama aplikasi kita kayak misalkan database atau plugin atau schedule atau misalkan third party yang lain yang disediakan oleh Heroku tentunya ya itu sudah bisa langsung kita gunakan. Ya, nah itu makanya disamakan serverless, bukan berarti nggak ada server, tapi serverless itu berarti kita tidak perlu melakukan konfigurasi server sama sekali di sini. Ya, jadi semuanya sudah diaturin nih sama si serverless provider nih. Ya, itu untuk serverless ya. Jadi kita cuma tentuin code-nya yang mana. Ya, di sini adalah apa settingan ya, settingan untuk Heroku itu untuk apa ngepointing di mana sih file yang akan dipakainya gitu. Ya, nah di situ doang terus diupload. Setelah itu baru semuanya akan dilakukan oleh si serverless provider ini oleh si Heroku ya termasuk juga koneksi ke database segala macam, migration-nya kalau ada sekali lagi di sini ada namanya migration kalau misalkan ada ya lakukan migration juga supaya database-nya misalkan langsung ke setup. Nah, ya itu udah dilakuin semua sampai ya pada akhirnya di deploy sehingga bisa menjadi domain seperti ini. Ya, bisa diakses oleh kita atau oleh masyarakat luas gitu ya. Atau misalkan sekali lagi tadi ya, kalau misalkan kita ada bayar lebih mahal lagi, ini bisa pakai domain kita sendiri gitu. Ya, jadi ini lebih apa? Lebih simpel lagi dari client server ya. Nah, ketika aplikasi apa ini udah di deploy, maka klien bisa langsung akses ke sini nih. Ya, ke sini. Ya, jadi aplikasi client server juga akhirnya tetap, tapi bedanya adalah kalau di serverless sekali lagi kita nggak perlu melakukan settingan ini nih, settingan kayak build deploy apa settingan di servernya ya. Ya, jadi ketika kita udah kasih tahu ke si providernya bahwa oh ini adalah aplikasi untuk aplikasi Node.js ya atau aplikasi Java misalkan kita kasih tahu terus kita kasih tahu juga main filenya yang mana udah semuanya sudah dilakukan di sini gitu ya semuanya saya nggak tahu ya saya dulu sempat coba-coba aja apakah di sini bisa ngelakukan testing atau enggak tapi saya kayaknya enggak deh ya di Heroku ini nggak melakukan testing itu ada di level code ini ya level code di Git ini ya makanya kemarin kita belajar mengenai GitHub Action kan supaya memastikan code yang nantinya akan kita misalkan store ke serverless ya atau code yang akan kita store kemana itu sudah kualitasnya sudah bagus ya sudah diuji dan pasti berjalan ya jadi kita bisa mengklaim bahwa software yang kita deploy itu adalah software yang sudah matang atau sudah mature secara fitur dan apa pengujian ya artinya kita sudah menguji itu jelas kita sudah menguji itu kita sudah melakukan kayak semacam quality control terhadap aplikasi kita sendiri. Nah setelah quality control itu baru kita bisa bilang bahwa ini sudah layak ya nah ketika kita anggap sudah layak kalau misalnya kita ngomongin serverless ya barulah aplikasi ini kita upload ke sini ya dan biar mereka yang melakukan build segala macam sehingga bisa diakses gitu ya jadi ada banyak nih step yang dihapus di sini nih ya ada banyak step yang dihilangkan di serverless ini gitu sehingga memudahkan sekali buat kita ya untuk melakukan deployment atau melakukan
istilahnya apa ya, naikin software lah ya ke production gitu ya, untuk serverless itu ya, gitu ya. Jadi kayak lagi ya, kalau kita ngomongin serverless karena namanya serverless, oh berarti nggak ada servernya, yang bukan nggak ada server, cuma ya dependensi aplikasi yang mengharuskan kita untuk setup server itu dihilangkan di serverless itu aja. Ya, nggak aja sih, ya ada banyak sekali yang dihilangkan di sini kan. Kita hanya benar-benar cuma ngupload kodenya doang, biar mereka yang menentukan segala macam urusan deployment sampai bisa diakses seperti ini ya di subdomainnya. Itu yang dimaksud dengan serverless ya, itu dengan serverless. Nah, oke. Okay. Ya, kita udah ke dengan server sudah, sekarang di microservice. Nah, ini yang lumayan ya. Kita ngomongin microservice arsitektur ya. Nah, kita buka yang dari Google lah ya, microservice arsitektur. Kita lihat ya, microservice arsitektur biasa disingkat menjadi microservice ya, refer pada sebuah gaya arsitektural untuk mengembangkan aplikasi. Ya, microservice memungkinkan aplikasi yang besar untuk dibagi-bagi ya menjadi aplikasi kecil, bagian kecil yang independen atau bebas ya. Di mana setiap bagian memiliki own realm atau dunianya sendiri ya, bukan dunia sendiri, own realm of security. Nah, jadi dunia dari tanggung jawabnya. Nah, di sini bahasanya adalah realm ya. Realm itu ya dunia ya, dunia dari jadi masing-masing memiliki masing-masing bagian itu memiliki tanggung jawabnya juga masing-masing ya. Untuk melayani single request dari satu user, microservice aplikasi bisa memanggil banyak internal microservice untuk mengkompos atau mengeksekusi respon tersebut. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, microservice itu adalah kita memisah-misah aplikasi nih ya. Dari misalkan kalau misalkan kita ngomongnya satu aplikasi gede ya. Kalau kita ngomongnya ini adalah misalkan aplikasi yang gede ya. Ini adalah aplikasi. Ya, kita ngomong itu adalah aplikasi, maka kita pecah-pecah nih aplikasi ini. Ya, nggak jadi segede ini ya aplikasinya. Tapi kita tentuin dulu nih, aplikasi ini misalkan di sini untuk front end misalkan. Terus kita ubah lagi misalkan menjadi kayak lagi ini backend misalkan ya. Kita itu lagi menjadi ini misalkan out ya. Terus kita pisahin lagi ini misalkan API ya, nah gitu ya. Jadi kita bisa misah aplikasi ini ya, sehingga nantinya aplikasi ini misalkan user login nih ya, misalkan ada user, ini ada user ya, misalkan ada user. Nah, misalkan dia login ke front end nih, user ini misalkan login ke front end. Nah, front end ini dia nggak akan mengeksekusi itu ya, karena sudah dipecah sama kita. Front end itu pokoknya saya mah nampilin doang, saya nggak mau tahu, saya cuma nampilin doang. Makanya tadi di sini disebutkan realm of responsibility. Ini makanya saya enak banget nih ngomongnya. Realm of responsibility. Jadi dia punya dunia dari tanggung jawabnya sendiri gitu loh. Ya, jadi tugasnya kayak si front end ini ya udah, saya mau cuma nampilin doang. Ya, saya emang nggak ada urusan nih. Dia mau login ya udah, berarti sama si front end dia akan didirect ke sini, ke out ini. Ya. Out ini juga kebutuhannya ya saya mau cuma out aja. Saya cuma menentukan siapa sih si user ini. User A, user B, atau user C. Gitu loh. Nah, ketika si out ini sudah beres, maka dia akan memberikan respon juga kan ke si front end. Nah, berdasarkan respon ini nanti front end akan menentukan nih data apa saja sih yang akan ditampilkan ke si user anu. Nah, dia minta ke back end ya. Dia minta ke back end. Nah, back end ini nanti misalkan ada satu lagi yang lupa ya. Ini ada misalkan database ya. DB. Nah, DB ya. Misalkan datanya, oh ini mah datanya dari DB, ya udah dia ngambil ke database untuk datanya ya. Database nanti akan ngirimkan data balik ke si backend ya, nanti backend pun akan ngirimin balikan ke front end ya. Nah, front end itu karena dia sudah ada balikan dari si backend, maka dia akan balikin juga ke user gitu ya, kayak gitu. Nah, misal
data ini butuhnya misalkan front end butuh data, tapi datanya dapat dari kayak sistem lain ya. Misalkan kita ngomongin sistem lain. Sistem lain itu kayak apa? Misalkan kalau misalkan payment gateway, misalkan pakai Midtrans atau misalkan mau pembayaran pakai virtual account BNI misalkan ya. Nah, backend karena dia urusannya cuma ngolah data doang, dia minta nih ya, nih API tolong dong ya ambilin data tentang misalkan data pembayaran si user nih ke ke payment misalkan. Nah, si API ini dia pasti akan meminta data juga ke sistem lain ini ya. Dari sistem lain ini nanti akan balikin data ke API lagi. API pun nanti akan balikin data ke backend ya. Nah, kayak gini ya, ini untuk microservice. Memang akan jadi lebih ruwet, tapi sekali lagi ya, ini akan memisahkan ya tanggung jawab antara front end, back end, out dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nanti ada satu bagian misalkan outnya gagal nih, ya out aja yang akan kita benerin. Tuh ya. Jadi yang ini 3 ini akan kita benerin gitu loh. Jadi urusannya di maintainability ya. Kebayang kalau misalkan satu aplikasi ini gede, ketika out dibenerin, oh ternyata front end juga masih dibenerin. Kalau yang dibenerin, back end juga masih dibenerin, akhirnya jadi ngerembet ya ke segala macam. Nah, dengan mengubah paradigmanya menjadi memisahkan ya menjadi bagian kecil yang bebas, independen ya artinya, sehingga setiap bagian itu memiliki realm of responsibility sendiri. Ketika ada masalah, ya maka yang dibenerin ya yang bermasalah aja. Ketika melakukan update, oh saya perlu melakukan update di backend misalkan. Ya tapi ya front end out sama API emang nggak perlu sih, ya udah yang diupdate backendnya doang gitu. Misalnya ya udah aman. Ya nah Pak, terus gimana Pak kalau misalkan yang kan kalau misalkan out rusak juga yang ini kan nggak bisa berjalan misalkan. Ya emang betul seperti itu. Makanya ada yang satu term di microservice yang namanya orkestrasi. Ya namanya orkestrasi. Ya orkestrasi ini ya yang dibutuhin sama si microservice supaya bisa berjalan dengan lancar meskipun ada salah satu bagian yang rusak misalkan. Nah, orkestrasi ini berfungsi untuk mengatur itu. Misal nih, out ini diupdate ya. Kita update nih outnya nih misalkan dari versi misalkan dari versi misalkan 1.0.0 ya ke 1.0.1 misalkan ya, dengan update yang minor seperti ini misalkannya dibenerin. Nah, misalkan ketika dia udah ada 1.0.1 ternyata front end-nya ini jadi ngebreak. Ya jadi gagal. Nah, yang terjadi apa? Ketika terjadi seperti itu, karena sudah dilakukan orkestrasi dan ini sudah menjadi gagal berdasarkan testing dan segala macam, maka out ini yang tadinya di-up ke 1.0.1 maka akan dibalikin ya, dibalikin lagi. Bukan di-up tapi di-downgrade lagi ke 1.0.0. Gitu. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Itu yang namanya orkestrasi. Ya, jadi meskipun oh iya ini bisa aja nih jadi gagal nih. Bisa aja nih karena satu service ini gagal ya akhirnya semuanya menjadi ngebreak, bisa aja emang bener, cuma karena di microservice itu sekali lagi bahkan per service ini pun ada versinya masing-masing ya dimana harus dilakukan orkestrasi kayak yang namanya microservice itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Maka ketika ini gagal misalkan gara-gara update, maka ada sesuatu yang namanya balik ke sini ya, dibalikin versinya yang namanya istilahnya itu adalah rollback ya. Istilahnya adalah rollback. Sorry. Ya, jadi ketika deploy gagal, maka dia akan dilakukan rollback ke versi yang masih bagus. Nah, ketika misalkan ininya udah dibenerin ya 1.0.1-nya misalkan diubah jadi 1.0.2. Nah, ini akan dideploy lagi nih 1.0.2 dicoba lagi ke sini. Gagal atau enggak? Oh, ternyata enggak gagal ya udah. Akhirnya nggak usah di rollback lagi ya. Nggak usah di rollback lagi. Yang tadinya di-upgrade 1.0.1 gagal balik lagi 1.0.0. Tapi ke 1.0.2 karena gagal ya udah, ini yang out ini maka akan menjadi 1.0.2 versinya gitu ya. Nah, dan nggak dilakukan lagi rollback gitu. Nah, ini nggak dilakukan lagi rollback. Ya, rollback itu adalah istilah sekali lagi kalau kita melakukan update atau upgrade suatu service di microservice ini, tapi ternyata bikin gagal service-service yang lain, ya maka dia akan dilakukan rollback balik lagi ke versi yang bikin gak gagal.
Nah, udah itu dilakukan perbaikan terhadap service itu, di-deploy lagi apakah benar atau apa, apakah nge-break atau enggak. Kalau nggak nge-break ya udah nggak dilakukan rollback lagi, tapi dilakukan update atau upgrade terhadap versi yang baru. Nah, ya kayak tadi microservice itu sekali lagi memungkinkan bahwa update itu dilakukan di out doang. Front end, back end API itu bisa aja nggak perlu update. Ya, tapi kalau misalkan aplikasi ini nggak dipisah menjadi satu aplikasi yang besar, maka update out itu artinya juga mengupdate front end, update back end, dan update API. Ya, dan kalau ngebreak maka semuanya akan ngebreak. Ya, dan kalau karena semuanya ngebreak maka ketika ini ngebreak maka semuanya juga harus diperbaiki. Gitu ya. Itu yang bikin apa ya dasar ya intinya dasar dari microservice itu sendiri ya. Nah, untuk microservice itu sendiri ya sekarang ya udah sangat banyak ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan microservice ya, terutama perusahaan-perusahaan gede sekarang microservice semua. Ya dan untuk layanan-layanan microservice ini juga udah banyak ya, udah banyak yang apa jadi provider ya kayak AWS dia punya Kubernetes sendiri, Google Cloud Platform juga dia punya Kubernetes sendiri. Atau provider-provider lokal kayak Biznet, Edi Cloud House juga itu udah punya Kubernetes sendiri ya, sehingga kalau misalkan kita mau ngedeploy microservice seperti ini ya, aplikasi jadi microservice itu jadi lebih mudah. Apalagi sekarang udah ada yang namanya Docker. Ya, Docker juga berarti kita bisa bikin microservice di lokal kita sendiri. Ya, aja nggak usah menunggu-nunggu di server nih, di lokal sendiri juga kita bisa bikin microservice. Jadi apa? Kita bisa bikin aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri di lokal kita sendiri. Ya, nah kayak gitu. Nah, selain itu juga microservice itu apa yang bikin microservice itu memudahkan kita sebagai developer? Bisa aja kita hanya misalkan ngebikin front end-nya doang. Back end, out, dan API-nya kita bisa pakai misalkan dari third party, bisa. Ya itulah nikmatnya microservice ya. Nikmatnya microservice sehingga enak lah. Kalau misalkan kita oh ya udah ini ada nih open source yang bikin back end-nya nih. Ya jadi kita nggak usah bikin back end-nya nih, kita cukup bikin front end sama out. Wah, itu kan jadi lebih enak kan. Ya jadi tugas kita pun jadi sangat dimudahkan dengan itu. Ya, dan kalau misalkan bagi perusahaan jadi lebih enak nih, misalkan ini si Elsen, ini si Agus, ini si Asep, ini si Endang misalkan. Ya udah tinggal dibagi kayak gitu doang aja. Lebih mudah dalam pembagian tugas. Ya, nah, tapi nanti di Git-nya juga front end apa, back end apa dan lain sebagainya. Ya. Itu microservice. Ya, nah kayak gini ya kalau kayak di Telkom, lihat ada banyak kan, ada Ethernet, cluster, admin dan segala macam, develop portal backend, portal BE, portal FE, FPD register, bla 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 bla. Ini ada banyak sekali service dia sampai 8 dikali berapa? Ada sangat banyak service di Telkom yang dibuat ya, tapi ini semua menjadi satu ya, di mana semuanya ini nanti akan diorkestrasikan di dalam Kubernetes ya. Ya, kalau kita ngomongin kayaknya saya sudah pernah ngasih lihat ya untuk Kubernetes ini. Nah, ya. Nah, ini lihat. Ini adalah service-service yang yang dibutuhin ya untuk aplikasi apilogi.id ya. Nah, untuk ini service ini ya segala semuanya yang ada di sini itu dibutuhkan service ini semua. TP, MDM, consumption, provision, syncer, bla 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 ya. Lihat ada publisher portal F, ya, publisher portal Neo, publisher portal BS segala macam. Ya, ini yang dibutuhin ya. Ada banyak sekali service yang di deploy dan semuanya ini terorkestrasi di sini ya di Kubernetes. Ya, ini yang namanya orkestrasi di microservice. Makanya tadi saya bilang di microservice itu ada yang namanya orkestrasi. Karena kalau nggak ada orkestrasi, wah ini udah bakal sangat chaos sekali ya. Karena sekali lagi untuk melakukan orkestrasi antar service ini pun itu akan sangat sulit. Makanya kita membutuhkan tool seperti Docker atau Kubernetes ya untuk melakukan orkestrasi di microservice. Ya, sama DB-nya pun dia terhitung berdiri sendiri, sebenarnya pun terhitung berdiri sendiri ya, segala macam ini semua itu berdiri sendiri ya. Jadi ketika kita deploy backend itu nggak kita deploy backend sama DB-nya enggak ya kayak di sini. Kalau kita ngomongin publisher portal B ya udah service publisher portal B aja. Database-nya ya udah beda lagi nih, ada Mongo, ada MariaDB dan sebagainya. Ya, dan ini saling terhubung satu sama lain. Ya, kayak gitu. Itulah microservice ya.
Nah, sekali lagi tujuan dari microservice adalah memecah-mecah ya aplikasi menjadi bagian-bagian, bukan terkecil juga sih, menjadi bagian-bagian kecil aja. Yang penting setiap bagian itu memiliki tadi ya realm of responsibility-nya masing-masing. Kenapa disebut realm? Satu dunia aja, jadi satu domain. Misalkan backend ya udah backendnya aja, dia ngurusin kayak ke database, ke API ya, atau misalkan mungkin sistem lain pun langsung ke backend nggak masalah ya kayak gitu. Ya front end dia pokoknya mah ngurusnya ya udah interaksi dengan user aja. Kebutuhan dia ke backend biar nanti urusan front end. Dia cuma nampilin data-data dari out, data-data dari backend. Dia nggak ada urusan ke database. Ya nggak ada nih front end permintaan langsung ke database itu nggak ada. Jadi dia benar-benar realmnya adalah front end. Realm of responsibility-nya hanyalah front end. Nah, ketika dia masuk ke backend, nah backend ini baru nih ngomongin database, ngomongin API, ngomongin sistem lain ini baru ya di sini. Ya, dan backend juga ini nggak langsung ke out kan. Out ini misalkan urusan front end. Ya udah biar front end aja yang ngobrol sama out. Hasilnya baru backend tahu hasilnya, tapi urusan komunikasinya ya udah backend nggak usah tahu karena dia tuh bukan responsibility-nya dia. Itu responsibility-nya front end dan out gitu. Jadi nggak ada backend ke out ini nggak ada out tiba-tiba ke backend juga nggak ada. Out ke API juga nggak ada misalkan ya. Nah, sehingga responsibility-nya jelas, ya tanggung jawabnya jelas. Jadi setiap bagian dari software ini yaitu sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan tidak bercampur juga dengan service-service di sebelahnya atau service-service lainnya. Ya, nah ini yang bikin sekarang microservice itu jadi sangat favorit karena saya lagi enak yang nggak bagi-baginya. Ya jadi dan kalau misalkan ada masalah di satu service ya udah frontend-nya misalnya frontend ada masalah nih ya udah frontend-nya aja yang diperbaiki. Sisanya kalau masih lancar aman jaya ya udah nggak usah diutak-atik sama sekali. Ya butuh update nih di backend ya udah backend aja yang diperbaiki gitu ya. Frontend out dan API ya udah nggak usah dulu. Ya kayak gitu. Itu microservice ya. Jadi kayak lagi dia sesuai kata Google ya, microservice itu kayak lagi memisahkan ya ke dalam bagian yang kecil dan bebas. Bebas artinya kayak gini ya, kayak tadi ya, bebas ya udah out ya udah ngurus out aja. Ya kalau misalkan user minta langsung out ke sini ya nggak bisa. Dia harus ke front end baru ke out. Ya front end pun nggak bisa nih langsung masuk ke sistem lain bisa ngurus pembayaran atau nanya langsung ke DB nggak bisa. Dia harus melalui back end. Ya itu ada yang disebut sebagai realm of responsibility. Ya kayak gitu. Arsitektur ya sih website migran bla 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 ya ini malah. Nah ini ada Kubernetes ya Google Kubernetes Engine ya. Ada Cloud Run, nah ini semacam serverless-nya ya. Dan yang sebagainya saya pun kurang tahu ya produk-produk Google ya. Tapi banyak lah ya. Yang pasti Google Kubernetes Engine ini ya tadi ya kayak Kubernetes ini ya dia kita cuma ngedeploy servernya aja, satu service per pod ya per podnya satu service dan diorkestrasi ya mana yang berhubungan kemana segala macam ya. Nah, untuk orkestrasi ini semoga kita bisa pelajari di semester depan ya di mata kuliah konfigurasi perangkat lunak. Oke, jadi kita sudah mempelajari tiga arsitektur yang banyak digunakan sekarang ya, client server, serverless, dan microservice. Untuk yang lain-lain kayak distributed system, layered, service oriented ini sebenarnya mirip sama microservice ya, cuma dia skalanya di enterprise. Ya, jadi benar-benar kayak kita misalkan pakai service-nya Microsoft ya Azure misalkan, nah itu maksudnya software oriented ya, tapi untuk scope yang lebih besar ya untuk service oriented. SOA ya, sektor untuk microservice dia kecil-kecil ya kayak gitu. Ya itu bedanya. Nah, oke kalau gitu sekian teori mengenai client server serverless dan microservice. Ya untuk hari ini kita kuliah online dikarenakan saya ada keperluan keluarga. Jadi uh, untuk absensi nanti di Google Meet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.